Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Meisha Laurencia kembali menjumpai Anda dalam program seputar Ini Sosial edisi hari ini, Rabu 25 Januari 2023. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan di antaranya. Dua orang perampok bersenjata tajam menggasak uang tunai di sebuah toko kelontong di Makassar. Seorang jamaah umroh viral dalam kasus pelecehan seksual di Madinah, Arab Saudi. WHO akan melakukan akreditasi kota sehat Makassar untuk tingkat Asia Tenggara. Pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya siap kami hadirkan pada pagi hari ini untuk Anda. Dan inilah seputar Ini Sosial selengkapnya. Pemirsa, dua orang perampok bersenjata tajam menggasak uang tunai ratusan ribu rupiah di sebuah toko kelontong di Jalan Bulldozer, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kedua pelaku beraksi di siang hari saat suasana dalam kondisi sepi. Pelaku mengancam anak pemilik toko dengan sebilah parang agar tidak berteriak. Rekaman CCTV memperlihatkan dua perampok bersenjata tajam saat tiba di sebuah toko kelontong di Jalan Bulldozer, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Setelah memarkirkan kendaraannya, salah seorang pelaku terlebih dahulu masuk memantau kondisi. Tak lama kemudian, seorang pelaku lainnya yang membawa senjata tajam jenis parang masuk dan langsung mengancam penjaga toko agar tidak berteriak. Setelah masuk, pelaku langsung beraksi dan menggasak uang tunai sebesar Rp200.000 yang disimpan di dalam laci. Korban yang ketakutan saat diancam parang sempat berteriak hingga kedengaran orang tua korban yang berada di lantai 2 rumah dan langsung turun. Melihat pelaku memegang senjata tajam, pemilik toko langsung mengambil tabung gas kosong dan melempar ke arah pelaku hingga melarikan diri ke arah motor lalu kabur. Aksi kedua perampok terbilang nekat lantaran dilakukan di siang hari di saat situasi dalam kondisi sepi. Korban pun telah melaporkan kasus ini ke Polsek Tamalate. Itu bagaimana sampai dia datang? Dia pakai apa, Pak? Saya tidak lihat parkir di depan rumah karena anakku menjaga tuh yang cewek. Baru berteriak, nanti turun saya dari atas. Turun di tangga, ada parangnya. Jadi saya lihat tabung kosong, itu saya pegang. Baru dia lari, sampai aku lempar tapi tidak kena. Dari Makassar, Yoel Yusfin, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang jemaah umrah Indonesia asal Kabupaten Pangkep berinisial MS viral dalam kasus pelecehan seksual di Madinah, Arab Saudi. MS terbukti melakukan pelecehan terhadap jemaah wanita asal Libanon saat tawaf di Masjidil Haram. Kabar adanya seorang jemaah umrah asal Pulau Podang-Podang Lompo, Desa Matiro Langit, Kabupaten Pangkep terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap wanita Lebanon di Masjidil Haram, Mekah kini menjadi sorotan publik. Dengan adanya kasus penahanan pelecehan seksual terhadap warga Lebanon di Arab Saudi yang dilakukan Muhammad Said beberapa waktu lalu, Kepala Pelaksana Haji dan Umroh Kabupaten Pangkep membenarkan adanya kasus tersebut. Pasalnya, kasus tersebut telah viral dan mendunia di berbagai media sosial dan menjadi sorotan warganet. Untuk itu, Kemenak Kabupaten Pangkep menghimbau para travel agar memberikan bimbingan sebelum memberangkatkan jemaahnya, karena kultur dan budaya Sulawesi Selatan sangat berbeda dengan negara Arab. Adanya permintaan dari pihak keluarga dan pihak travel untuk menemui Bupati Pangkep, Kepala Pelaksana Haji dan Umroh Kabupaten Pangkep siap memfasilitasi. Namun, kabar lanjut dari permintaan tersebut belum ada hingga hari ini. Ya, mudah-mudahan tidak terulang lah. Itulah sebabnya ketika kemarin saya sampaikan para jamaah haji, calon jamaah haji tahun 2023 ini, begitu pula ketika saya menyampaikan pesan kepada para jamaah umrah bahwa sangat hati-hatilah di negara Saudi Arabia. Karena di negara Saudi Arabia itu sangat berbeda dengan kita di sini. Prototipe orang Arab dengan kultur orang Arab sangat berbeda dengan di Indonesia. Ya, di sana itu ya, daerah yang sangat sangat dihormati. Jangankan ini, saya sampaikan kepada jamaah,
Jangankan lahir dan batin kita yang harus dibersihkan. Sampai HP pun itu harus dibersihkan. Karena kapan ada gambar-gambar HP ditemukan masuk dalam Masjidil Haram, itu dianggap pelecehan terhadap Masjidil Haram. Itu saya sampaikan. Sebelumnya, kasus pelecehan seksual terhadap wanita Lebanon ditetapkan sebagai tersangka dan hukuman 2 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah, serta biaya publis berita di Arab Saudi ditanggung tersangka Muhammad Said. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, heboh jemaah umroh Indonesia asal Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan diduga melecehkan jemaah wanita asal negara Libanon. Akibatnya jemaah Indonesia tersebut divonis 2 tahun penjara dan denda sekitar 200 juta rupiah. Jemaah umroh Indonesia asal Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Said, 26 tahun, diduga melecehkan wanita asal Lebanon saat tawaf di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Akibatnya, setelah melalui rangkaian pemeriksaan polisi Arab Saudi dan pengadilan Arab Saudi, jemaah asal Indonesia tersebut divonis 2 tahun penjara dan denda sekitar 200 juta rupiah. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan dikonfirmasi membenarkan kabar tersebut. Pihaknya mengaku telah melaporkan kejadian ini kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Pihaknya juga memastikan jemaah Indonesia tersebut telah mendapat pendampingan hukum oleh Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi. Jadi begitu kami dapat laporan dari travelnya terkait itu, kami minta bantuan pihak KJRI melalui pusat dan KJRI sana sudah membantu mendampingi jamaah tersebut. Dan Muhammad Said di dalam pengadilan mengakui perbuatannya dan disaksikan oleh 2 saksi, petugas laskar penjaga Masjidil Haram, dan ada CCTV. Jadi sudah tidak bisa menghindar dari tuduhan yang diberikan. Nah, sekarang sudah menjalani proses itu, Diketahui jemaah Indonesia asal Pangkep berangkat umroh pada 3 November 2022 lalu melalui travel umroh asal Kabupaten Maros PT Madinah Bulaeng. Namun saat tiba di Arab Saudi, proses tawaf di Masjidil Haram, jemaah Indonesia tersebut dilaporkan wanita jemaah asal Lebanon telah melakukan pelecehan seksual dengan memegang payudara korban. Kejadian tersebut terekam CCTV Masjidil Haram Mekah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Anyus melaporkan. Pemirsa, jasad seorang warga yang jatuh dan tenggelam di Sungai Jeneberang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas tersangkut di dasar beton bendungan. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, lantaran warga dibantu tim SAR gabungan harus melawan derasnya arus sungai. Tolong kami! Warga dibantu sejumlah personil tim SAR gabungan menggotong jenazah korban tenggelam yang ditemukan tersangkut di dasar beton bendungan Sungai Jeneberang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis lantaran warga harus ekstra hati-hati melawan derasnya arus sungai untuk sampai ke pinggir sungai. Jasad korban tenggelam atas nama Satriani 37 tahun pertama kali ditemukan sang suami dibantu warga sekitar dengan menggunakan metode manual. Suami korban dan warga mencari di pinggir bendungan menggunakan kayu. Setelah melihat tanda plastik dan potongan kain baju, warga pun langsung menyelam dan mengangkat jasad korban. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Sementara isak tangis keluarga dan warga sekitar tak terbendung saat jasad korban digotong ke rumah duka. Di sisi pas kutu begini, aneh apa? Kayak goyang bikin tuh. Kayak lembek goyang, main itu. Jadi pas kutu begini, angka naik. Gua angka begini, ikuti juga. Jadi bilang dia ini. Jadi pas aku panggil juga ini sama suami. Kasih naik dia betulan. Dengan ditemukannya jasad korban, operasi SAR gabungan resmi dihentikan setelah 2 hari melakukan penyisiran dan penyelaman namun tak membuahkan hasil. Sebelumnya, warga sekitar Tanggul Patompo dibuat heboh dengan tenggelamnya seorang warga bernama Satriani 37 tahun saat beraktivitas di sekitar bendungan Sungai Jeneberang, Kota Makassar pada Minggu kemarin.
Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi seputar dunia politik. Menghadapi kontestasi pemilu dan pilkada 2024, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Sulawesi Selatan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Goa terus menyusun strategi bersama kader dan calon legislatif partai untuk bisa meraih suara terbanyak. DPW Partai Perindo Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan pertemuan dalam rangka menghadapi pemilu legislatif 2024 bersama DPD Partai Perindo Kabupaten Goa serta anggota legislatif DPRD Kabupaten Goa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa Kabupaten Goa Senin kemarin. Di hadapan awak media, Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Goa ini menyampaikan kesiapan seluruh calon dan anggota legislatif baik di tingkat DPRD Kabupaten maupun di tingkat DPRD Provinsi, untuk siap bertarung dan meraih suara terbanyak, khususnya di 7 dapil yang ada di Kabupaten Goa. Selain mempersiapkan diri dalam pemilu legislatif, Partai Perindo juga terus menyusun persiapan menghadapi Pilkada Bupati 2024 di Kabupaten Goa. DPD Partai Perindo Kabupaten Goa pun optimis bisa meraih suara minimal 7 kursi di 7 dapil. Partai Perindo melempar wacana dan sebuah kekuatan, dan wacana ini bukan hanya sekedar wacana, tapi memang karena keyakinan dan kekuatan yang kita miliki. Kita berbicara soal bagaimana Perindo menghadapi pileg ke depan dan bagaimana menghadapi pilkada. Nah, di antara dua ini kan pileg rasa pilkada ke depannya, sehingga memang pilkada ke depan dengan kekuatan yang ada saat ini di Partai Perindo, itu kita punya kepercayaan diri dan keyakinan untuk mendorong kader kita itu, baik sebagai bupati maupun wakil bupati. Dari Kabupaten Goa, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Ribuan burung pipit serang puluhan hektar sawah milik petani yang memasuki masa panen. Akan hadir saat lagi, tetaplah di seputar iNews Sulsel. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, diduga akibat panen yang tidak merata usai dilanda cuaca buruk, ribuan burung pipit serang puluhan hektar sawah milik petani yang memasuki masa panen di 2 kecamatan di Kabupaten Maros. Untuk menyikapi serangan hama burung pipit tersebut, para petani memasang jaring perangkat yang dibantu oleh ratusan petugas dari pemerintahan setempat. Dengan menggunakan benang nilon dan jaring, para petani dibantu petugas TNI Polri dan ratusan Satpol PP beserta BPBD Maros melakukan pemasangan jaring di ladang sawah milik warga seluas 90 hektar yang berada di Desa Alatengai, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Pemasangan jaring perangkap ini untuk menyikapi serangan hama ribuan burung pipit yang sudah berlangsung beberapa bulan terakhir dan membuat sebagian hektar sawah milik petani rusak dan terancam gagal panen. Tak hanya itu, sebagian burung juga terlihat mati terperangkap di jaring petani. Selain memasang jaring perangkap, para petani juga menggunakan alat seadanya yang terbuat dari tali rapia dan kaleng bekas.
Bahkan sebagian petani juga membuat alat tradisional yang dapat mengeluarkan suara letusan keras dengan menggunakan kaleng bekas disertai spiritus untuk mengusir serangan hama burung pipit yang memakan bulir padi yang meresahkan para petani. Dari 90 hektar sawah milik warga yang berada di Desa Alatangea, 30 hektar sawah diantaranya rusak dan petani merugi hingga miliaran rupiah. Serangan hama ribuan burung pipit ini terjadi di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Turikale dan Kecamatan Bantimurung, yang diduga akibat panen yang tidak merata usai daerah Sulawesi Selatan dilanda cuaca buruk. Bulan 11 tahun 2022, awal mulainya itu burung sudah datang. Memang serangan ini lebih banyak dari yang paling parah itu bulan 12, Pak. Bulan 12, Pak. Bulan 12. Karena dia di situ ada musim banjir. Paling parahnya semua di situ hama berdatangan. Ini jenis burung apa, Pak, yang mengganggu ini, Pak? Di sini jenis pipit. Jenis pipit ya. Yeah. Ada 3 macam tadi. Di sini ada 3 macam burung pipit. Ada dibilang manyar, ada dibilang putih apa? Kepala. Putih kepala sama yang belang. Jadi gimana Pak hasil panen Pak nanti? Ini kebanyakan sudah pusuk. Sudah pusuk. Gagal panen. Itu karena serangan hama burung pipit itu Pak ya. Untuk ikut membantu para petani kita yang jadi korban serangan burung pipit di Kabupaten Maros. Ada berapa kecamatan Pak? Ya sebenarnya ada 2 kecamatan yang utama, yakni Kecamatan Bantimurung dan Turikale. Tetapi yang berdampak besar ini di Kecamatan Bantimurung. Jadi ada sekitar 90 hektar dan serangan ini sudah berlangsung hampir sekitar 2 mingguan, 3 minggu, dan ini sudah menghabiskan ya dari 90 hektar ternyata sudah ada serangan sampai sekitar 40 hektar atau 50 hektar. Jadi kita ini lagi berharap ada yang bisa kita selamatkan sebanyak 30 sampai 40 hektar yang kita berusaha secara maksimal untuk menyelamatkan. Diharapkan dengan pemasangan jaring ini bisa mengurangi populasi burung pipit atau biasa disebut burung emprit yang berdatangan dari sejumlah daerah untuk mencari makan di ladang sawah milik petani yang menjelang masuk panen. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kehidupan masyarakat di zaman yang semakin modern di era globalisasi tampaknya membawa pengaruh terhadap wawasan kebangsaan yang semakin tergerus. Untuk itu penting bagi generasi muda menggali kembali wawasan kebangsaan dalam memahami nilai yang terkandung dalam ideologi negara. Kemudian 1926 Pasca pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir membuat mahasiswa semester awal terpaksa menjalani kuliah online. Namun pasca pandemi ini akhirnya mereka bisa merasakan kuliah tatap muka dan bertemu langsung dengan teman kuliah. Hal inilah yang dirasakan puluhan mahasiswa semester awal Universitas Muhammadiyah Makassar yang antusias mengikuti dialog kebangsaan yang digelar di salah satu warung kopi di Makassar. Dalam dialog kebangsaan ini menghadirkan pakar politik kebangsaan Arkam Azikin yang mengangkat tema pentingnya memahami nilai yang terkandung dalam ideologi negara untuk diterapkan mahasiswa di lingkungan pergaulan sesama generasi muda. Konteks wawasan kebangsaan kita tentang ancaman bernegara ini kan banyak. Bisa ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Nah tentunya dengan wawasan kebangsaan yang kuat, kita berharap regenerasi ke depan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang paham tentang sejarahnya dan tentang negaranya, supaya dia paham juga geopolitik dan strategi. Bagaimana mempertahankan negara dari sudut ideologi negara Pancasila. Pertemuan kebangsaan ini merupakan kesempatan yang besar karena ini akan membuka wawasan para mahasiswa, terutama mahasiswa baru semester 1 untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik ke depannya. Lalu dengan adanya pertemuan online ini kita bisa ketemu dengan teman-teman yang sebelumnya kita tidak pernah ketemu, jadi ketemu, dan juga dengan pertemuan ini kita bisa saling berbagi ilmu dengan Bapak Arkam. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Setelah 2 tahun bebas dari penjara, seorang residivis kasus curanmor kembali ditangkap polisi dan terpaksa dihadiahi
timah panas lantaran berupaya kabur saat akan diringkus di Kabupaten Maros. Mirisnya, 2 sepeda motor yang berhasil dibawa kabur adalah milik orang tua pelaku dan tetangganya. Selain itu, pelaku juga kerap mencuri di rumah orang tuanya sendiri hanya untuk berpesta miras. Aditya Pratama, 23 tahun, seorang residivis kasus curanmor kembali berurusan dengan pihak berwajib setelah dilaporkan oleh ibu kandungnya sendiri usai mencuri 2 sepeda motor di 2 kecamatan di Kabupaten Maros. Pelaku yang berhasil ditangkap ini terpaksa dihadiahi timah panas lantaran berupaya kabur saat akan diringkus, kemudian digiring ke Mapolsek Turikale untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Mirisnya, salah satu dari 2 sepeda motor yang berhasil dibawa kabur oleh pelaku diketahui milik ibu kandung pelaku, sementara 1 sepeda motor lainnya adalah milik tetangganya. Dalam aksinya, pelaku mencuri sepeda motor hanya menggunakan kunci ganda dari sepeda motor ibu pelaku. Tak hanya itu, pelaku juga kerap mencuri barang-barang berharga di rumah orang tuanya. Sebelumnya, aksi pencurian sepeda motor ini terjadi ketika pelaku Aditya membuntuti ibu kandungnya sendiri. Dia mengendarai sepeda motor, lalu singgah di Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Sepeda motor yang terparkir di halaman rumah sakit langsung digasak pelaku dengan menggunakan kunci ganda sepeda motor ibunya. Usai menggasak motor orang tuanya, pelaku kembali menggasak motor tetangganya menggunakan kunci ganda sepeda motor milik ibunya karena sepeda motor tersebut memiliki merek dan tipe motor yang sama dengan sepeda motor milik orang tua pelaku. Diketahui sepeda motor yang berhasil dicuri oleh pelaku kemudian dijual dengan harga 2 juta rupiah yang kemudian digunakan untuk berpesta minuman keras. Itu kalau menjual memang untuk apa sih rencananya? Untuk acara tahun baru. Acara tahun baru, pesta miras ya? Rencananya motornya mau dijual berapa, Kak? Berapa jual kayak? Rencananya? Rencananya saya mau jual itu 2,5. Modusnya seperti apa sih? Modusnya ini menggunakan kunci ganda. Kebetulan motornya memiliki kunci ganda sehingga pelaku ini mengikuti orang tuanya ke RSUD. Motor orang tuanya diambil pada tanggal 23 Desember 2022. Setelah diambil itu kan? Malam hari. Setelah malam hari motor itu pinjamkan kepada temannya. 13 Januari mencuri motor tetangga lagi menggunakan kunci ganda itu yang mereknya sama. Ini dibawa lari. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa CPU beserta komputer, 1 senjata tajam jenis badik, dan 2 sepeda motor milik orang tua dan tetangga pelaku. Akibatnya, kini pelaku dikenakan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menerima kunjungan pakar kesehatan perkotaan Prof. Sukri. Kunjungan tersebut dalam rangka membahas terkait persiapan WHO yang akan melakukan akreditasi Kota Sehat Makassar untuk tingkat Asia Tenggara. Kunjungan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Prof. Sukri Paluturi, diterima langsung Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto di kediaman pribadinya di Jalan Amirullah, Kota Makassar. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas persiapan WHO yang akan melakukan akreditasi Kota Sehat Makassar untuk tingkat Asia Tenggara. Makassar, salah satu kota di Sulawesi Selatan yang masuk daftar 10 besar kota sehat di Indonesia dan menjadi salah satu perwakilan kota di Sulawesi Selatan. Wali Kota Makassar Dani Pomanto berharap Kota Makassar masuk dalam kategori Kota Sehat Jaringan Sehat Asia Tenggara. Dani menambahkan, secara detail tentu memang akreditasi sehat ini akan banyak yang dinilai. 1 berkaitan dengan kelembagaan, 2 berkaitan dengan kepemimpinan, dan yang ketiga tentu inovasi-inovasi. Lebih lanjut, Dani mengatakan sistem pemerintahan juga penting dalam mewujudkan kota sehat. Karena kota sehat bukan hanya soal kesehatan, tetapi bagaimana melibatkan pemerintah dan sektor swasta dan juga melibatkan masyarakat. Prof. Sukri pun berharap agar Kota Makassar masuk dalam jejaring kota sehat Asia Tenggara dan tentu ia siap mendukungnya. Jadi saat ini WHO Asia Tenggara itu lagi sedang mengidentifikasi
paling tidak untuk perwakilan kota-kota di Indonesia ada 10 kira-kira ya. Nah di Sulawesi Selatan ini ada yang dalam hal ini menjadi usulan dalam salah satu diantaranya adalah Kota Makassar. Kota Makassar ini kita harapkan masuk ke dalam jaringan kota sehat Asia Tenggara karena satu komitmen wali kota Makassar yang kita lihat cukup sangat care, sangat peduli. Yang kedua adalah bahwa Makassar ini di dalam sejarahnya mengembangkan kota sehat, termasuk kota yang relatif tua lah. Ya. Dari Makassar, Mulyadi Salam, iNews melaporkan. Pemirsa, menipu warga Kabupaten Sidrap dengan modus meminjam uang 50 juta rupiah untuk membayar narkotika jenis sabu-sabu sebesar 3 kg. Seorang pria di Kota Makassar ditangkap polisi lantaran dilaporkan membawa kabur uang pinjaman. Pelaku menggunakan uang tersebut untuk membayar sewa rental mobil dan berfoya-foya. Aparat kepolisian dari unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap seorang pria bernama Akbar, usia 31 tahun, pelaku penipuan dengan modus meminjam kemudian membawa kabur uang sebesar 50 juta rupiah milik warga Kabupaten Sidrap. Pria itu dibekuk saat tengah melarikan diri ke Kota Makassar setelah polisi menerima informasi dari anggota Satuan Reskrim Polres Sidrap terkait keberadaan pelaku yang kabur usai mengetahui dirinya dilaporkan oleh korban. Pelaku diketahui kabur dengan mengendarai sebuah mobil minibus yang direntalnya. Berdasarkan interogasi, pelaku melakukan aksinya dengan membohongi korban dengan meminjam uang sebesar 50 juta rupiah untuk membayar sabu-sabu sebesar 3 kg. Unit Jatanras Polrestabes Makassar, Ibtu Setiawan Sunarto menuturkan, faktanya pelaku meminjam uang tersebut hanya untuk membayar hutang rental mobil selama 2 bulan. Setelah korban memberikan uang pinjaman itu, pelaku kemudian menggunakannya berfoya-foya lalu kabur. Setelah kami melakukan interogasi kepada pelaku, modus pelaku sendiri dia meminjam uang sebesar 50 juta kepada korban dengan alasan untuk dibelikan sabu-sabu sebesar 3 kg. Namun dari fakta ini temukan apa? Fakta yang kami temukan, uang tersebut sama pelaku tidak dibelikan sabu-sabu, melainkan untuk membayar sewa mobil selama 2 bulan sebesar 15 juta. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti kendaraan mobil yang dirental akan diserahkan ke pihak Satuan Reskrim Polres Sidrap untuk dilakukan tindakan proses hukum. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Selamat menyaksikan program RCTI selanjutnya. Saya Meisha Lorenzia dan segenap kru yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan salam maki. Tetap pada salam.